ketika engkau tinggal di rumah kontrakan, itu bukan rumahmu. Merasa nyaman gak tinggal di rumah itu? Enggak kok. Setelah melihat akhirat lebih hebat, lebih bagus dari dunia, si dunia ditalak yang kedua. Ada harapan barangkali nanti saya bisa masuk surga. Ya, dunia ini gak ada artinya. Kalau kita menghayal surga, dunia ini gak ada artinya. Akhirnya secara utuh, ya, dia hanya berpikir tentang akhirat saja. Semua apapun yang dilakukan di dunia semuanya untuk ongkos akhirat. Dunia berkata kepada dia, wahai orang beriman, kenapa engkau menceraikan aku? Karena aku sudah menemukan perempuan yang lebih cantik dari kamu. Waduh, sakit enggak? Barulah setelah dia mencapai tingkatan ma'rifatullah, baru dia disebut sebagai hamba yang merdeka, tidak terikat dan tidak tergantung kepada siapapun, dan sudah tidak membutuhkan siapapun. Ketergantungannya hanya kepada Allah saja. Apa saja yang namanya sementara, ketika engkau tinggal di rumah kontrakan, itu bukan rumahmu. Iya kan? Merasa nyaman gak tinggal di rumah itu? Enggak kok. Habis kontrak ditagih kan gitu, nggak bisa bayar. Iya. Jadi asal kita merasa bahwa dunia ini adalah rumah kontrakan, kapan-kapan saya harus kembali. Di mana, bagaimana lebih bisa merasa nyaman? Itu aja kok. Ketar-ketir nggak? Ah, betul kan? Apalagi titi mangsanya, ya, penandatangan kontraknya kita nggak tahu tanggal berapa nih. Bisa besok, bisa lupa. Kalau orang ada kegampangan saja dalam hal masalah berapa lama kita akan tinggal di sini, saya kira akan terkendali kok. Sebetulnya ya artinya orang bisa ngomong, semua orang bisa ngomong, ya ini sementara, semua orang bisa kok. Ya karena mata dia melihat orang dikubur, orang mati kena virus corona, ya kan, malah dikuburnya nggak dimandiin. Kapan-kapan kita bisa kena juga, kita nggak tahu, Allah alam. Tapi ya di tengah-tengah virus corona yang sangat mencekam ini, ya masih ada, saya duga ya, orang yang korupsi masih ada juga kok. Mungkin nggak? Ya, cuman mungkin tempat pelacuran sepi ya. tempat-tempat night club, ya karaoke mungkin dibubarin oleh polisi gitu. Ya, jadi perasaan semacam itu membuat bahwa dia mulai menghitung berapa lama lagi, berapa hari lagi, kita nggak tahu. Apalagi kalau rumah kita ngontrak, padahal masih 2 bulan lagi lah, sudah mulai terganggu tidur kita kok. Betul nggak? Apalagi kalau uangnya belum ada, nah nanti nih pusing kan. Gitu. Ya, saya kira seperti itu. Mukanya bisa orang beriman, mukanya bisa tersenyum, bisa ketawa, tapi hatinya merasa gundah. Fabainama huwa kadzalika, sementara dia sedang dalam kegundahan semacam itu, id fatahat al akhiratu babaha, pintu akhirat terbuka. Faja'a barqun hasadun wajha, datanglah di situ cahaya yang wajahnya bagus, indah. Ya mungkin dalam pikirannya bidadari surga segala macam, ya. Fatallaqad dunya talqatan ukhra,
setelah melihat akhirat lebih hebat, lebih bagus dari dunia, si dunia ditalak yang kedua. Fajatil akhirah, setelah itu akhirat datang memeluk dia, artinya dalam hatinya dia ada bahwa akhirat bagaimanapun saya akan kembali kepada Allah dan saya di sana ada harapan barangkali nanti saya bisa masuk surga. Ya, dunia ini nggak ada artinya. Kalau kita menghayal surga, dunia ini nggak ada artinya. Ya. Fa'anaqadhu, mungkin dipeluk oleh akhirat. Kalau bahasa saya sekedar baru mencium aroma surga saja, kan gitu. Fatallaqad dunya at-talqata tsalitsah, langsung akhirnya baru mencium aroma surga segitu saja, ya dunia cerai lagi deh, 3 kali cerainya. Wa waqafa mal akhirati bi kulliyatihi, akhirnya secara utuh ya dia hanya berpikir tentang akhirat saja. Semua apapun yang dilakukan di dunia semuanya untuk ongkos akhirat. Sedekahnya, sembahyangnya, puasanya, semuanya li akhiratihi. Oke. Fa bainama huwa ma'ha idh bariqa nurul haqqi azza wa jalla. Di tengah dia sedang bermesra dengan akhiratnya itu, lalu akhirnya terpancarlah kebenaran Tuhan dalam pikirannya, dalam hatinya. Fatallaqal ukhra, akhirnya ditolak lagi. Qala lahu ad-dunya lima talaqtani. Dunia berkata kepada dia, wahai orang beriman, kenapa engkau menceraikan aku? Faqala laha ra'aitu ahsana minka. Ra'aitu ahsana minka. Kenapa sudah? Karena aku sudah menemukan perempuan yang lebih cantik dari kamu. Waduh, sakit enggak? Sakitnya dunia nih. Aku menemukan yang lebih cantik dari kamu. Ya. Wa qala lahu al-ukhra, kemudian nanya lagi yang lainnya, lima talaqtani. Qala laha li annaki, li anak ya, muhdatsatun musawwaratun, karena engkau adalah makhluk yang baru dibikin dan itu hanya merupakan gambaran saja. Amma anti ghairuhu fa kaifa la utalliquki, sedangkan engkau itu adalah bukan kamu sesungguhnya, hanya sebagai bayangan. Dunia ini hanya bayang-bayang saja. Fa kaifa la utalliquki, bagaimana aku tidak menceraikan kamu? Fa hina idzin tahaqqaqat ma'rifatuhu li rabbih, barulah ketika itu benar-benar kemakrifatannya baru menjadi kenyataan. Berarti sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasara hurran mimma siwahu, barulah setelah dia mencapai tingkatan ma'rifatullah, baru dia disebut sebagai hamba yang merdeka, seorang manusia yang merdeka. Mimma siwahu,
terhadap selain Allah, bahwa dia merdeka, tidak terikat dan tidak tergantung kepada siapapun, dan sudah tidak membutuhkan siapapun. Ketergantungannya hanya kepada Allah saja. Ya, itu baru merasa merdeka. Ya, memang bahwa kemerdekaan orang itu selama engkau masih tergantung kepada siapapun, berarti engkau masih terbelenggu, masih terikat.